semuanya, selamat datang di channel SMA Budi Dharma Dumai. Nah, saat ini saya akan mewawancarai Ibu Siti Zuraida selaku Kepala Sekolah SMA Budi Dharma Dumai. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana sejarah awal terbentuknya SMA Budi Dharma ini? Di SMA Budi Dharma ini di tahun 1988 ya, 1988 atas yayasan, ya pendirinya adalah yayasan yaitu Bapak Amran Usman. Sebenarnya Bapak Amran Usman selaku yayasan di sekolah ini, ya. Pada awal sekolah ini berdiri tentu saja jumlah siswanya tidak sebanyak pada tahun-tahun berikutnya. Nah, itu atas mungkin kerjasama dari para majelis guru, ya, yayasan dan yang berkepentingan atau yang termasuk dalam struktur sekolah ini, maka sekolah ini menjadi berkembang tuh di sekitar tahun 90-an, ya, berkembang. Di tahun itu akreditasi pertama sekolah ini itu di tahun 1993-94, dan saya masuk ke sekolah ini, mulai mengajar di sekolah ini itu tahun sekitar bulan Juli tahun 1992. Jadi sekolah ini pertama kali diakreditasi berarti dinilai, ya. Nah, itu di tahun 1993. Nah, pada saat dari 88 ke 9293 kita itu dulu ujian akhirnya kelas 12, ya. Kelas 12 itu adalah belum bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Belum bisa menyelenggarakan ujian sendiri, yaitu waktu itu ujian Eptanas. Jadi kita masih berinduk atau bergabung di SMA Negeri 1 Dumai. Tapi setelah diakreditasi tahun ajaran 1993 sampai 1994 itu mulai SMA Budi Dharma ini bisa melaksanakan ujian Eptanas. Sampailah 5 tahun berikutnya. Ya, setelah 5 tahun biasanya itu akreditasi diulang lagi. Tapi untuk tahun 2020 seharusnya kita 2000 terakhir itu, ya, diakreditasi sekolah ini 2016. Seharusnya 2020 atau 2021 ini kita sekolah harus mempersiapkan diri untuk akreditasi berikutnya, ya, sehingga sekolah ini bisa punya izin, gitu istilahnya, punya izin untuk menyelenggarakan pendidikan di Yayasan Pendidikan Budi Dharma ini, ya. Jadi kepala sekolahnya pada awal tahun itu adalah Bapak Wan Dahlan, yang pelaksana harian itu adalah Bapak Jamhur, itu sampai tahun 92-93. Setelah itu 93 sampai 2019 bulan Juli itu Bapak DRS Ridwan, dan saya baru menjabat tahun 2019, ya, Agustus 2019 sampai sekarang. Ya, mungkin saat ini karena banyaknya sekolah negeri di kecamatan-kecamatan di Kota Dumai ini, jadi saat ini mungkin siswa dari SMA Budi Dharma itu sudah mulai, ya, boleh dikatakan tidak sebanyak pada tahun 90-an, ya. Termasuk di tahun kamu, karena kamu adalah
alumni ya, alumni tahun 2000 berapa kamu? 16 ya, 2016. Nah itu tadi. Jadi itu semua itu kita harus berusaha untuk itu. Karena harus ada peningkatan bagaimana sekolah ini harus mempunyai atau mendapatkan siswa. Apalagi di tahun ini ya semakin sulit persaingan. Tapi mudah-mudahan kita tetap berharap, kita tetap optimis bahwa tetap akan jaya SMA Budi Dharma ini. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kamu juga mungkin di sini saya pribadi sangat mengharapkan alumni bisa mempromosikan sekolah kita di luar sana. Kalau untuk SMA-nya sendiri itu ada berapa jurusannya, Bu? Jurusan saat ini hanya MIPA dan IPS. Ya, yang jumlah rumbelnya itu kelas 10 MIPA itu 1 rumbel, 10 IPS 1 rumbel, 11 seperti itu juga. MIPA 1 rumbel, IPS 1 rumbel. Sedangkan kelas 12 itu MIPA 1 rumbel, IPS 2 rumbel. Jadi pada saat ini tahun ajaran 2020-2021 itu ada 7 rumbel. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu apa aja, Bu? Ekstrakurikuler sebelum masa pandemi ya. Sebelum masa pandemi itu ada pramuka, itu wajib ya, karena kita menggunakan kurikulum 2013. Itu ada pramuka, ada olahraga ya, seperti apa yang lagi in sekarang ini, bulu tangkis mungkin ya, sepak bola. Yang lagi in apa, futsal ya, futsal. Kemudian ada PMR, mungkin kamu tahu itu ya, PMR, Palang Merah Remaja. Ada itu seninya, ada tarian ya. Kemudian ada apa, untuk baris berbaris itu ada apa sebutannya, Paskibra istilahnya, Paskibra. untuk khusus untuk apa ya, paskib ya, Ya. untuk paskib itu ekskulnya. Kemudian di keagamaan, di religi itu yang beragama Kristen, karena sekolah kita ini juga memiliki siswa yang beragama non Muslim, itu ada gurunya, ada kegiatannya ya. Kemudian yang Muslim berarti ada apa namanya, ya rohis, ada rohis. Jadi untuk masa pandemi itu semua tidak dibenarkan, karena kita sudah 1 tahun ini sudah belajar daring, dan baru 1 bulan yang lalu kita mendapatkan rekomendasi untuk PTMT ya, pembelajaran tatap muka. Itu pun tidak lebih dari 1 hari itu tidak lebih dari 70 siswa yang diperbolehkan untuk bertatap muka. Makanya saat ini mungkin kamu bisa lihat di kelas-kelas itu jumlahnya sangat ya minim, karena 1 kelas itu hanya diperbolehkan paling banyak 16 siswa dengan berjarak ya. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Baik, Bu, kalau untuk harapan Ibu untuk SMA Budi Dharma ini ke depannya gimana? Ya, tentu kita harus tetap berusaha, berdoa, dan tetap optimis bahwa di masa yang akan datang ini, apalagi tahun ajaran baru nanti untuk PPDB, yang mudah-mudahan akan bertambah jumlah siswa SMA Budi Dharma. Jadi kami dengan cara mungkin saja nanti adanya brosur ya, adanya mungkin di YouTube SMA Budi Dharma, kamu bisa buka nanti, itu ada guru-guru kita di sana kegiatannya ya, karena pada saat PTMT itu mereka membuat pembelajaran daring ya, dengan menggunakan YouTube seperti itu, tidak hanya classroom saja. Baik, mungkin sekian bincang-bincang dengan Ibu Siti Zuraida selaku Kepala Sekolah SMA Budi Dharma. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Sampai berjumpa di channel yang selanjutnya. Terima kasih.